Shalom warga kerajaan. Kita sedang belajar tentang perubahan paradigma. Bukan mindset, bukan kebiasaan, tetapi paradigma. Begitu banyak orang ingin menjadi Tuhan, atau menjadi Allah atau dewa yang disembah. The greatness daripada dunia ini, berapa banyak yang melayani kita, ya? Atau juga yang makan tasnya kita, nyediakan semuanya buat kita. Berapa banyak pengikut kita. Yesus tidak cari fans, tidak cari pengikut. Dan Matius pasal yang ke-20, dia mengajarkan perbedaan antara pemerintahan dalam kerajaan dengan dunia. Siapa yang mau jadi hebat, mau jadi besar, jadilah pelayan, diakoneo, diakonos. Bahkan yang paling hebat menjadi hamba dari semuanya. Dan ayat yang sangat kontroversi bagi orang dunia ini, even the Son of Man. Nanti Natal kita temanya Son of Man. Bukan anak manusia, Bani Adam, tetapi Bar-Enas. Yaitu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, pengikut Kristus itu disebut yang menjungkir balikkan dunia. Turn the world upside down. Soal pola pikirnya beda dan sangat luar biasa. Cuma satu, Allah mau jadi manusia. Jutaan orang ingin jadi raja, ingin jadi Tuhan, ingin jadi dewa. Cuma satu yang mau jadi manusia. Dia berkata, even the Son of Man datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya sebagai ransom, uang tebusan bagi banyak orang. Satu hal yang bodoh sekali bagi orang dunia ini, yaitu saudaraku menyerahkan nyawa bahkan buat orang yang membenci kita. Itu sesuatu yang bodoh. Buat orang baik mungkin ada orang mau mati, tetapi buat orang jahat, buat orang berdosa, cuma satu yang mau lakukannya. It's totally different paradigm. Dan kita melihat raja dan penguasa dunia ini melakukan lording, menguasai. Kita tahu berkat kepada manusia adalah berkuasa atas ciptaan Tuhan, kecuali atas manusia yang lain. Karena itu penjajahan dan semuka bumi harus dihapuskan. Dan kita lihat Yesus berkata, even the Son of Man tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Mau berbahagia? Yesus disebut Allah yang maha bahagia. The most blessed God. Ini kuncinya. Yaitu to serve and to give. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Saya melayani dalam hidup saya. Saya usia saat ini hampir 30 tahun hanya untuk diri sendiri. Dan yang saya dapatkan misteri, penderitaan, kesedihan, kekosongan. Tetapi sejak saya mengikut Yesus, to serve and to give, saya mengalami barang siapa murah hati akan dapat kemurahan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita. Sebab kalau kita tidak mengikuti Sang Raja, kita tidak akan mengalami semua janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua to serve and to give. A new paradigm. Itulah saudaraku nilai dari kerajaan Allah. God bless you all warga kerajaan. Buktikan kita berbeda. Bahwa kita datang untuk melayani seperti raja kita. Karena saudaraku raja untuk turun gampang. Tapi budak untuk naik harus injak-injak yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Terima kasih Pak Sugiarto, Pak Andreas yang sudah kasih kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Minggu ini harus diakui ya, ada kehilangan di tengah-tengah jemaat kita. Ya rasanya kan gak enak ya. Perasaan baru ketemu, kok tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan pulang. Saya nyampaikan turut sepenanggungan yang sedalam-dalamnya buat keluarga Pak Andi yang di Batu, juga keluarga Pak Endra. Kiranya Roh Kudus yang memberi penghiburan, memberi kekuatan di masa-masa yang gak enak ini. Amin. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini yang ringan-ringan aja. Biasa kita bicara soal keuangan. Hari ini kita bicara yang lebih ringan aja ya. Karena minggu ini minggu yang berat di gereja ini. Jadi
Tapi percaya ya, firman Tuhan itu memberikan penghiburan dan jalan keluar. Amin. Oke, kita mulai. Sebelum mulai katakan kanan kiri tolong dijawil, kamu keren, kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, hari ini tema khotbah hari ini adalah Beyond Logic. Apa itu? Yaitu melampaui logika. Nah, apa sih melampaui logika itu? Nanti kita akan bahas satu-satu ya, apa itu. Tapi sebelumnya, saya akan intermezzo dulu, oke? Oke, jadi dulu Bapak Ibu ya, waktu saya kuliah, ada satu dosen saya itu duta besar dari Switzerland. Ya, terus dia itu ngajar satu rumus ke kita. Sebelum dia mulai pelajaran, dia ngajar satu rumus ke kita. Itu dia kasih nama rumus kebahagiaan. Bapak Ibu mau tahu? Pengen tahu ya? Oke, siap-siap ya. Karena dia ngajar dalam bahasa Mandarin, jadi pagi ini biar rileks juga, semua juga belajar bahasa Mandarin juga ya. Oke? Ini ada 1, 2, 3 karakter ya, sebelah kiri, tengah, dan bawah. Ini apa tuh ini? Nanti yang sebelah kanan saya ini, kanan mimbar, ikuti saya, itu Sing Fu 2, 3. Sing Fu, oke, good. Sekarang yang tengah sebelah sini ya, itu ada yang di bagian atas itu bacanya Yong Yo, Yong Yo, oke, good. Sekarang yang sebelah kiri ya, itu bacanya Yu Wang, kita sama-sama ya, 2, 3. Yu Wang, bukan I. Jadi Bapak Ibu ngomong I, tapi mulutnya monyong, Yu gitu, bisa ya? Sekali lagi ya, yang bawah itu ya, 2, 3. Yu Wang, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sendiri ya. Jadi kalau kita artikannya seperti ini Bapak Ibu, Singfu itu artinya kebahagiaan. Ya. Tapi kita cek dulu ya, rumus ini itu benar atau enggak. Jangan kita kalau menerima suatu kebenaran, oh kelihatannya hebat ya. Kita harus cek dulu, apakah sesuai sama dengan firman Tuhan atau enggak ya. Kita lihat ya. Singfu sebelah kiri itu artinya happiness. Happiness itu artinya kebahagiaan. Yongyo yang atas itu have. Have itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita miliki. Ya. Yiwang yang bawah sebelah kanan itu artinya desire sebelah ini. Ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba pikir sendiri ya. Kebahagiaan. Di bagian have ini ya. Ini Bapak Ibu punya apa? Saya main angka ya. Ini kan rumus matematika, jadi harus main angka ya. Di bagian have ini, seumpama Bapak Ibu punya angka 10. Ya. Kuncinya di bagian desire ini, desire itu apa sih? Desire itu keinginan kuat untuk memperoleh atau mendapat sesuatu yang belum ada. Ya, jelas ya. Kalau di angka have ini Bapak Ibu punya angka 10, di bagian desire itu menentukan seberapa besar kebahagiaan Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu punya tadi berapa? 10. Desire-nya ini punya berapa Pak? 15. Bahagia enggak? Bahagia tapi kecil kan? 10 dibagi 15 berapa? Ya, kecil ya. Coba ganti angka ya, coba ganti angka. Seumpama desire ini kita kecilkan. Tadi berapa? 15 ya. Kita kecilkan jadi 2 aja. Jadi berapa Bapak Ibu angkanya? 10 dibagi 2, berarti 5. Lebih bahagia mana? Tadi kan gede banget ya bagian desire ini ya. Wah, cuman punya 10 kepingin ini, kepingin itu, pengen ini, pengen itu. Terus kadang orang lupa. Yang punya itu bukan dia, tapi orang lain atau orang tua gitu. Yang punya ini orang lain. Orang lain yang punya 100, dia pengennya 15, ya kebalik dong. Kita punya berapa? Desire kita ini semakin kecil, kebahagiaan semakin besar. Ya. Tapi kita lihat, kita bahas lebih dalam lagi versi Alkitab. Ini versi dunia. Sudah masuk akal dong? Masuk akal? Masuk akal. Oke, next ya.
happiness, kebahagiaan itu selalu dikejar orang ya. Nah, tadi rumusnya kan adalah apa yang kita punya dibagi dengan apa yang kita inginkan. Sekarang pertanyaan saya, kalau bagian yang kita inginkan itu 0, hasilnya berapa? Berapa? Tidak terhingga. Ini loh. Semakin kita desire ya, desire itu ingat tadi ya, keinginan kuat untuk memperoleh, mendapat sesuatu yang belum ada di diri kita. Dan kalau itu semakin kuat, akan semakin kecil angka kebahagiaan kita. Tapi begitu ini 0, maka kebahagiaan Bapak Ibu akan jadi tak terhingga. Kita cek lagi ya. Ada satu peribahasa lagi, bicaranya seperti ini, Zhu Chang Le. Itu artinya apa? Ju di sini nih Bapak Ibu, ini artinya perasaan cukup. Ya, orang yang merasa cukup, yang ngerti cukup, itu akan berbahagia. Ada ayatnya enggak? Ada. Baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 5, 2, 3. Janganlah dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena aku telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat, 0 itu bukan berarti kita tidak mau apa-apa. Orang kepingin sesuatu itu lumrah dan wajar. Yang masih muda-muda gini, wah impiannya tinggi sekali, kepinginnya besar sekali, enggak apa-apa. Tapi 0 ini bukan bicara, kan enggak mungkin ya, enggak punya keinginan gitu. Tapi itu perasaan apa? Perasaan cukup. Meskipun belum punya ya, aku merasa cukup. Meskipun belum ada, aku tetap merasa cukup. Aku kepingin loh, tapi aku merasa cukup. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tolong dijawab sekali lagi sebelahnya, merasa cukup ya, biar bahagia. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, saya percaya setiap manusia itu punya destiny ya dalam hidupnya kan. Destiny itu apa? Destiny itu kalau kita searching di kamus itu sederhana nerjemahin. Dia cuma ngomong nasib, takdir, sudah gitu aja. Tapi apa nasib, apa itu takdir? Dan itu menurut siapa? Ya, kalau kita lihat setiap orang itu pasti punya hal-hal yang divine itu, hal-hal yang ilahi. Takdir itu, Bapak Ibu, destiny, takdir nasib itu adalah serangkaian peristiwa, ya, bukan cuma satu ya. Di hidup manusia itu kan mengalami berbagai fase dan serangkaian peristiwa yang memang sudah ditentukan Tuhan untuk terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu buka YouTube-nya GBI Rock sekarang ini, Bapak Ibu tahu tulisannya apa? Atau salah satu itu visi atau moto gereja ya? We help you to, itu moto ya, we help you to fulfill your destiny. Jadi gereja ini ada, ini juga untuk membantu Bapak Ibu untuk menggenapi destiny atau tujuan takdir hidup ilahi Bapak Ibu masing-masing di tempat ini. Karena apa? Karena Bapak Ibu percayakan, kita lahir di dunia ini, kita ada, itu ada tujuannya kan. Atau mungkin asal lahir gini kan enggak mungkin. Setiap orang itu pasti punya tujuannya sendiri-sendiri kan. Dan itu harus kita genapi. Nanti saya jelaskan lebih detail di belakang ya. Nah, untuk mengenapi destiny Tuhan ini, itu enggak bisa Bapak Ibu kita pakai kekuatan kita sendiri. Enggak akan bisa. Dan percaya saya, tantangan itu banyak. Ada kompetitor, ada yang enggak punya dana, ada yang kesehatannya bermasalah. Jadi itu enggak bisa, segala sesuatu yang ilahi kalau kita mengandalkan kekuatan, pengalaman, koneksi kita, itu sampai kapanpun enggak akan pernah bisa tercapai Bapak Ibu. Dan kalau sudah seperti itu, kalau di luar destiny Tuhan, orang mulai mikir pakai logika kan. Nah kalau begitu logika itu ada, ya sudah diterima aja ya, kita ya memang gini ini. Kita ya sudah ya memang seperti ini gitu. Dan itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Saya percaya
Semua yang hadir tempat ini satu demi satu, Tuhan itu punya loh destiny yang luar biasa atas itu Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu, segala sesuatu yang berbicara tentang iman. Kadang ya Tuhan itu memang memposisikan kita itu di satu posisi atau satu tempat itu kayaknya nggak ada jalan keluar. Mau mikir solusi sampai apapun gitu juga nggak ada solusi itu. Karena apa? Segala sesuatu yang ilahi ya. Destiny yang ilahi dari Tuhan, itu butuh hal-hal yang supranatural. Tuhan kita itu Tuhan yang supranatural kan, bukan Tuhan yang biasa-biasa saja gitu. Dan itu seperti menaruh kita itu dalam satu posisi ujian. Kita mau percaya logika kita, atau kita mau beriman, berjalan bersama dengan Tuhan untuk menggenapi destiny-Nya. Amin. Kita lihat Bapak, ini ayat utama kita ya, nanti ini kita baca sama-sama ya. Matius 16 ayat 23, kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Background dari ayat ini Bapak Ibu adalah waktu itu satu hari Yesus itu kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Yesus itu harus ke Yerusalem dan dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita mikirin secara logika manusia, hubungan Yesus dengan Petrus itu kan dekat sekali ya. Sangat dekat loh, itu salah satu murid yang dikasih Yesus kan Petrus ini. Kalau teman baik Bapak Ibu, terus dia ngomong, sebentar lagi aku akan disiksa, dibunuh dan mati. Bapak Ibu ngomong apa kira-kira? Ya jangan lah, pasti. Itu lumrah loh. Salah enggak pikiran seperti itu? Secara logika enggak salah. Tapi kita harus pilih ya. Tuhan ini menegur dengan ini loh. Tuhan berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Kalau sampai orang setan kamu ini, itu kasar enggak omongan seperti itu? Kasar sekali loh. Tapi kenapa pernyataan kok sampai sekeras ini? Karena apa? Dia ngomong ke Petrus. Tuhan ngomong ke Petrus, kamu itu mikir hanya pakai logika manusia. Kamu hanya mikir dari sudut pandang manusia. Kamu harus mikir dari sudut pandang Tuhan. Apa yang benar? Coba kalau Tuhan Yesus nurut Petrus saat itu, apa nasib kita hari ini? Yesus datang tujuannya cuma satu, mati di atas kayu salib menebus semua dosa kita. Kalau sampai omongan Petrus ini dituruti, gimana kita? Jadi kita lihat ya, perspektif manusia dan perspektif Tuhan, sudut pandang manusia dan juga sudut pandang Tuhan itu berbeda. Hari ini kita harus mulai fokus, sudut pandang Tuhan itu seperti apa. Amin. Saya kasih contoh ya, kenapa kok beyond logic ya, melampaui logika. Bapak Ibu masih ingat hari penciptaan itu? Hari penciptaan itu kan total 7 hari ya, hari ke-7 istirahat. Hari pertama Tuhan menciptakan apa Bapak Ibu? Bisa ini ada contekannya, bisa dilihat. Hari pertama itu kan gelap gulita di mana-mana ya. Akhirnya Tuhan berfirman, jadilah terang. Akhirnya dipisah, ada terang, ada siang, terang siang dan gelap itu malam. Itu hari pertama. Hari kedua apa Bapak Ibu? Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Untuk memisahkan apa? Air di bawah cakrawala dan air di atas cakrawala. Oke. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa Bapak Ibu? Bisa dilihat di sini. Daratan dan tumbuh-tumbuhan. Ini yang guru sekolah minggu pinter ini, paling hafal ya. Hari keempat Tuhan ciptakan apa Bapak Ibu? Benda-benda penerang di langit untuk memisahkan siang dan malam, termasuk matahari, bulan dan bintang.
Sekarang saya tanya ya, hari pertama tadi Tuhan menciptakan apa? Terang, benar ya? Lah kok benda penerangi hari keempat baru ada? Sempat terpikir enggak? Ya toh, jadilah terang, tapi benda-benda penerang baru ada di hari keempat. Kok bisa? Saya juga enggak tahu, makanya beyond logic ini. Di atas logika kan. Ya. Harusnya kan kalau pikiran manusia, hari pertama terang ya harus ada matahari, bulan dan bintang. Tapi selama 3 hari itu enggak ada loh. Itu yang pertama. Contoh lagi ya. Mujizat pertama Yesus. Itu apa Bapak Ibu? Ya, air jadi anggur. Perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Itu menurut saya, wah itu peristiwa yang, jadi seumpama ya, tiba-tiba ada pesta nih, pesta pernikahan. Terus tuan rumah didatangi IO gini, Pak, makanan habis. Kira-kira tuan rumah gimana Bapak Ibu? Panik ya, apalagi budaya di Israel, anggurnya habis. Makanan dan minuman tiba-tiba tidak ada, dalam kasus ini anggur tidak ada. Paniknya seperti apa? Ya mungkin kita tidak bisa bayangkan ya di Indonesia kalau pesta kan belum tentu ada anggur. Tapi kalau tiba-tiba tengah pesta, Pak minumannya habis. Itulah keseretan semua satu pesta ini ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Saat Maria dikasih tahu, akhirnya dia ngomong ke kepala pesta, apapun yang anakku Yesus suruh, lakukan aja. Dan Bapak Ibu ingat ya, 6 tempayan diisi penuh dan dari air itu jadi anggur. Kok bisa? Ya itu beyond logic Bapak Ibu. Bapak Ibu tanya, saya juga enggak tahu. Otak kita kecil sekali, hal-hal seperti itu kita juga enggak tahu gitu. Kenapa? Karena itu dari Tuhan semua ya. Dan Bapak Ibu tahu yang foto sebelah kanan ini. Foto sebelah kanan ini salah satu anggur termahal di seluruh dunia. Ya, itu namanya, apa ya, kok kecil sekali ya. Domaine della Romani Conti. Ya. Harganya kalau Bapak Ibu mau tahu, 558.000 US dollar. Dan itu kalau dirupiahkan berapa Bapak Ibu kira-kira? 558.000 US dollar. Satu botol Bapak Ibu, cuman satu ya, satu aja. Ini. Kalau kita rupiahkan Bapak Ibu, itu 8,8 miliar. Satu botol. Ya. Mahal atau murah? Buat bangun di atas cukup ya Pak. Lebih-lebih ya Pak. Oke. Nah Bapak Ibu tahu, 6 tempayan yang diisi Yesus, itu satu tempayan isinya 100 liter kira-kira. 90 sampai 120 liter lah. Tapi kita ambil biar gampang ini ngitungnya ya, nanti sulit ya kalau enggak. Satu tempayan, satu tong gitu ya, itu 100 liter. Kalau 6 tempayan, itu total berapa liter Bapak Ibu? Berapa ini duitnya? Nggak usah 8 miliar lah Pak, kemahalan lah Pak. Ya, kita ngomong aja. Tapi ya nggak bisa ya, anggur Yesus kan mahal ya, seumpama gini ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ini kelihatan enggak ya? Kelihatan mungkin ya. Kalau saya ngomong ke Bapak Ibu, ini loh, anggur ini yang Tuhan ciptakan waktu perkawinan di Kana. Kira-kira laku berapa ini? Kira-kira laku berapa? Ya. Jadi kalau Tuhan ngomong Tuhan Yesus cip, no. Mahal sekali gitu. Kita ngomong enggak usah mahal-mahal ya, itu 8 miliar ya. Satu botol ini loh 8 miliar. Ya.
Satu botol 8 miliar. Kalau 600 liter, kita ngomong satu botol ini 1 liter. Ini harga 2 juta aja ya, enggak usah 8 miliar lah, ketinggian lah ya 8 miliar. 2 juta kali 600 liter, 600 botol itu berarti berapa M? Untuk sekali pesta. Kenapa air bisa jadi anggur? Saya juga enggak tahu. Itu logika dari Tuhan, bukan logika kita. Jadi melampaui logika gitu ya. Oke. Nah, dari tadi contohnya semua beyond logic. Segala sesuatu yang melampaui logika kita, melampaui logika. Tapi Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Itu sering dipelintir oleh kuasa kejahatan. Karena apa? Segala sesuatu mereka menganggap manusia itu bisa melakukannya sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Kalau kita lihat prinsip dunia itu adalah me, myself, and I. Semuanya itu berpusat pada satu, aku, dan aku. Dan itu bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Itu satu jebakan. Tadi kan firman Tuhan ngomong jelas ya, Tuhan ngomong. Omonganmu Petrus itu seperti perangkap yang berbahaya. Kalau kita mendasarkan segala sesuatu dari kita, aku, dan aku, itu kita akan masuk satu jebakan kosong dan hampa. Itu kita harus hati-hati. Nanti saya jelaskan di belakang ya, lebih detail lagi ya. Segala kebenaran dunia ini harus kita saring Bapak Ibu. Yang benar seperti apa? Alkitab bilang apa? Kita baca sama-sama ya. Roma 11 ayat 36, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita harus hati-hati gitu loh. Jangan segala sesuatu, memang kita anak-anak Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang di luar logika, itu bisa. Saat apa? Saat kita bersama dengan Tuhan. Tapi jangan sampai itu dipakai untuk kekuatan, untuk dari aku, oleh aku, kemuliaan untuk aku. Kita jauhi semua itu. Karena apa? Karena ini tidak sama dengan firman Tuhan kan Bapak Ibu. Biarlah segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan segala kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Itu yang harus terjadi. Ayat ini Bapak Ibu, Matius 7, 21 sampai 23, itu pegangan hidup. Saya pegang ini baik-baik. Saya percaya Bapak Ibu pasti semua juga sudah tahu firman Tuhan ini ya. Ayat 21 itu ngomong seperti ini, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di surga. Itu fokus hidup kita Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu kita pelayanan di gereja, kita pengusaha, kita ibu rumah tangga, apapun profesi kita. Ini loh, kehendak Bapa yang di surga itu apa? Kalau Bapak Ibu pas diam-diam nganggur gitu ya, jangan mikir, oh nanti kalau aku punya 1M aku mau beli ini, mau jalan ini, mau beli ini. No, pikirkan Bapak Ibu, kehendak Tuhan di hidupku itu apa? Saya percaya semua kok di tempat ini ya. Tuhan itu punya rencana dan kehendak dalam hidup Bapak Ibu. Ayat 22 ini lebih ngeri lagi nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kalau saya lakukan ini Bapak Ibu, dan itu terjadi semua saya bernubuat dan semua jadi, kemungkinan saya tidak ketemu Bapak Ibu loh di tempat ini. Ya. Terus saya ngusir setan pergi semua. Itu Ghostbuster, saya juga tidak akan ketemu lagi di sini, diundang kemana-mana sudah. Apalagi yang terakhir, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Sakit sembuh. Apalagi? Tidak punya jalan keluar, dia bisa. Sulit hamil. Keuangan bangkrut, bisa dipulihkan. Kalau semua ini dilakukan, saya bisa lakukan ini. Waduh, beneran tidak ada waktu beneran. Tidak bisa kesini lagi pasti. Tapi antagonisnya lihat ayat 23. Pada waktu itulah aku atau Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat
kejahatan. Jadi ayat ini Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan, ayat 21 ini. Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu fokus hidup kita Bapak Ibu. Saat kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, menggenapi destiny kita, itu hal-hal yang biar logik itu bisa terjadi. Tapi dasarnya itu ini, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya lanjutkan ya. Manusia itu akan mengalami dua kekosongan Bapak Ibu, kalau tidak di dalam Tuhan. Yang pertama ya, kekosongan pertama itu seperti ini. Kalau orang itu tidak kenal Yesus, dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dia. Sampai satu titik ya, orang itu akan kosong hidupnya. Ada satu ruang di hati kita, itu tidak bisa diisi apapun. Harta, tahta, wanita, pria itu tidak bisa mengisi. Cuman satu yang bisa ngisi, yaitu Yesus. Ya, saya percaya di tempat ini semua sudah ya, yang pertama, dan tidak kosong lagi dalam hidupnya. Tapi yang kedua, ini juga bahaya. Kalaupun kita sudah ada Yesus dalam hidup kita, yang kedua itu kita harus kejar apa? Kehendak Tuhan tadi ini. Nih loh, kehendak Bapakku yang di surga. Ya, bukan berarti, oh aku terima Yesus, sudah selesai. No, itu baru awal. Tapi yang kedua, kita tuh harus tahu gitu loh. Kehendak Tuhan atas hidup kita itu apa. Banyak orang ya, kalau mungkin banyak kejadian bunuh diri akhir-akhir ini ya, bulan lalu terutama ya. Kalau saya bilang ini, kalau ada satu food blogger ya, itu sampai levelnya ketemu dengan Obama, itu kira-kira top enggak? Terus banyak artis-artis Korea ya, sudah top bunuh diri. Sering ya dengar ya. Itu kan pertanyaan, loh kok bisa gitu ya? Sebenarnya kita bisa cek ya, dia itu di dalam kehendak Tuhan atau enggak. Kalau orang enggak di dalam Tuhan ya, dia sudah ngomong dia sudah terima Yesus, oke, dia sudah terima Yesus. Dan dia melakukan segala sesuatu, me, myself and I, aku dan aku. Nanti satu titik, kalau orang ini berhasil ya, dia akan jenuh. Dia akan jenuh. Kalau itu hanya untuk memenuhi keinginan pribadi. Dia berhasil, kan cantik, kaya raya, ganteng, bisnis berhasil. Tapi dia bisa merasa kosong, itu bisa. Karena apa? Kita harus tanya dulu, yang kamu kejar itu di kepuasan dirimu atau kehendak Tuhan? Dan saya percaya di dalam kehendak Tuhan, tidak ada Tuhan berkehendak kita untuk bunuh diri, benar kan? Itu berbahaya Bapak Ibu. Atau orang malah, itu satu prinsip, dia kalau berhasil dia akan kosong. Jenuh aku, kerjaanku gini-gini, aku jenuh sekali. Jenuh. Sekarang duit sudah banyak, semua apa-apa mau. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan yang lain, itu lebih berbahaya lagi. Jadi jangan heran Bapak Ibu. Kita bisa pilah dari itu, kita sudah ngerti, oh kenapa sih kok ini terjadi ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, itu lain ceritanya nanti. Kita akan merasa, kita tuh enggak sanggup asli. Enggak ada loh yang sanggup orang melakukan kehendak Tuhan, enggak ada. Kalau enggak ditolong Tuhan enggak akan bisa kan. Kalau orang bisa dengan kekuatannya sendiri, ya enggak perlu Tuhan kan. Dan itu yang berbahaya. Nah sekarang pertanyaannya kan simpel. Terus gimana cara tahu kehendak Tuhan kan? Ya. Nah ini pun juga sebenarnya enggak rumit-rumit juga Bapak Ibu. Saya gampang tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kehendak saya enggak? Ntar saya jam 3 sore, saya jam 7 malam mau ngapain? Bapak Ibu tahu enggak? Enggak usah ngomong Tuhan ya, ngomong saya aja kan. Manusia ya. Bapak Ibu tahu enggak? Enggak tahu kan? Ada satu orang yang tahu di sini. Istri saya yang tahu. Kenapa dia tahu Bapak Ibu? Karena punya hubungan dekat. Saya nanti jam 3 sore mau ke sini, dia tahu. Nanti malam mau sini,
Dia tahu. Karena apa? Saya punya hubungan dekat. Lah cara punya hubungan dekat itu gimana? Ya komunikasi kan Bapak Ibu. Kalau saya cuma deket diem aja tidak pernah komunikasi ya sampai kapanpun ya tidak akan tahu. Ya komunikasi itu kan dua hal. Pertama gampang apa? Berbicara. Saya harus ngomong sama dia, ngobrol kan. Kalau saya tidak pernah ngobrol, dia gimana tahu saya mau ngapain? Saya juga tidak tahu dia mau ngapain tuh. Nah kalau kita hubungkan dengan Tuhan, berbicara itu doa-doa kita. Ya, terus mendengar. Saya kan tidak bisa nyerocos, terus ngomong, terus sama istri saya dari pagi sampai terus ngomong gini. Saya kan juga harus pause, harus diem. Saya harus dengar, apa sih? Saya harus dengar. Dulu waktu saya menikah itu, yang berkati kan Pak Roni ya, dia pesen. Pokok ya, kalau kamu nanti menikah, istrimu sudah ada, koranmu tutupen. Zaman koran Bapak Ibu kan masih tahun 2000 awal gitu ya. Koranmu tutupen, HP-mu mati dengerin dia mau ngomong apa. Gitu. Jadi harus mendengar Bapak Ibu. Saya sampai saat ini saya tidak pernah audible dengar suara Tuhan, saya tidak pernah. Tapi Bapak Ibu harus ingat, Tuhan itu berbicara melalui firman Tuhan. Saya luangkan waktu untuk baca. Bukan saya pengen dipuji orang, enggak, saya enggak mau. Karena saya tahu apa? Saya pengen tahu, saya dengar Tuhan kehendakmu itu apa gitu loh. Saya pagi saya baca satu sesi, nanti malam setelah makan malam saya baca lagi satu sesi. 1 tahun saya selesai Alkitab 2 kali. Itu bukan untuk dipuji, enggak ada gunanya, puji-puji itu enggak ada gunanya. Tapi saya invest waktu untuk baca, biar apa? Biar saya tahu, Tuhan, kehendak Tuhan itu apa? Tuhan itu berbicara paling gampang dari firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sering diingatkan dari mimbar ini, baca firman Tuhan, itu bukan untuk keren-kerenan Bapak Ibu. Tapi kita biar tahu kehendak Tuhan, kalau enggak ngomongnya mau lewat siapa? Ya bisa sih ngomong dari orang lain, bisa, dari pasangan bisa, bahkan di Alkitab tercatat dari binatang juga bisa. Tapi kan kalau kita mau personal langsung, bacalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Sehingga kita ngerti gitu loh. Jadi orang ngomong kita bisa filter gitu. Dan firman Tuhan itu apa? Ya kita, semua kita dapat rema. Ayat ini kayak seperti berbicara untuk saya. Gumuli itu baik-baik. Dan mungkin kan pertanyaan selanjutnya gini. Nah kalau salah, enggak usah khawatir. Pasti ada salah kok. Loh iyalah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu gampang atau enggak? Rumit. Jadi Bapak Ibu enggak usah takut salah. Saya aja sampai hari ini juga masih banyak salah kok. Kayak orang belajar sepeda loh Bapak Ibu. Kalau orang belajar sepeda enggak pernah belajar sepeda gitu ya. Terus dia jatuh ini. Terus fokusnya jatuh. Bisa naik sepeda enggak? Ya enggak bisa sampai kapanpun. Mama saya itu pernah cerita gini, belajar naik motor Bapak Ibu. Terus digas, enggak bisa ngerem nabrak. Sampai hari ini enggak bisa naik motor, karena apa? Trauma. Pernah jatuh sekali terus trauma, jadi enggak mau belajar motor. Untuk kita tahu kehendak Tuhan, jangan takut salah. Pasti ada salah lah, pasti ada salah. Tapi kalau salah, ya jangan diterabas. Ya, kalau salah stop, balik lagi. Ulangi dari awal lagi. Kalau kita terus melatih terus ya, kita berdoa, kita baca, pengen tahu, lama-lama tahu kok. Saya menikah sama istri saya ini baru 15 tahun ya. Saya sering bercanda baru 1,5 tahun aja. Dia ngomong-ngomong, kok 1,5 tahun? Ya kan ini newlywed terus ya, perkawinannya baru terus gitu. Saya sama istri saya masih banyak salah kok. Saya banyak enggak ngerti. Sampai sekarang loh. Ibu-ibu ya, kalau kalian pengen sesuatu itu ngomong gitu ya. Kita itu pria-pria itu bukan cenayang, enggak ngerti isi hati kalian gitu ya. Ngomong aja gitu. Kadang ngomong pun saya juga kadang masih enggak ngerti. Apalagi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidikinya. Lakukan terus. Kita belajar naik sepeda, kita jalan, naik sepeda jalan. Nggak usah takut jatuh. Terus jalan. Satu titik akan bisa naik sepeda.
Gitu ya. Nah, setelah kita merasa kita dapat firman Tuhan, lakukan apa? Lakukanlah firman Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus itu akan menolong kita. Amin. Dan saat itu terjadi Bapak Ibu, hal-hal yang di luar melampaui logika itu akan terjadi di hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Saya tutup satu kesaksian, pemain musik bisa naik ke atas ya. Cepat ya hari ini ya, berapa menit Pak? Berapa? Lama juga ya. Maaf ya, oke terakhir nih kesaksian. Atau enggak perlu, atau saya skip ya? Oh jangan ya, perlu ya, oke. Oke, saya tutup kesaksian ini ya. Jadi Bapak Ibu, tahun 2022 ya. Hari ini saya sesuai janji saya tadi ya, saya enggak akan bahas soal keuangan, kita bahas yang santai-santai saja ya. Jadi tahun 2022, saya setelah waktu itu pandemi mau selesai ya, saya itu ikut pengen olahraga di luar yang punya komunitas gitu. Jadi saya pilih olahraga lari. Di Malang kan ada beberapa komunitas, saya join satu komunitas di sana. Nah, Bapak Ibu kan tahu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau komunitas kita baik, kita kan dibangun kebiasaan-kebiasaan yang baik juga. Nah, karena ikut satu komunitas, teman-temannya sama dan mereka kan ada kebiasaan itu ikut race atau lomba gitu. Yang buat saya paling tertarik Bapak Ibu itu lomba full maraton. Saya itu enggak pernah ya, memang saya lari tapi di rumah di treadmill aja. Enggak pernah lari di jalan, itu enggak pernah, cuma di rumah aja 20-30 menit untuk kesehatan. Saya ketemu teman-teman, mereka ikut race, ikut lomba. Satu yang paling saya tertarik adalah lomba full maraton tadi itu. Nah, lomba full maraton itu apa Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu kalau mau tahu jaraknya kan 42,1 kilo ya. Itu dari mana? Bapak Ibu tahu Plaza Araya? Ya, Plaza Araya kalau lari terus sampai ke Pasar Dampit. Itu 42 kilo, masih maju lagi 500 meter. Ya, jaraknya seperti itu. Saya ini kan keinginan hati saya, ya. Ini kan saya mikir, kok pengen ya gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau coba, semua enggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu dari gereja ini ke Plaza Araya itu jaraknya berapa kira-kira Bapak Ibu? Dari gereja ini ke Plaza Araya. Ya, kira-kira 10 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu mau lari full maraton dari gereja ini ke Plaza Araya balik ke sini, dari sini balik lagi ke Plaza Araya balik ke sini lagi, itu masih belum selesai, harus tambah lagi jalan sampai ke MCP. Jauh atau dekat? Jauh. Nah, data itu nulis gini Bapak Ibu, hanya 1% orang di dunia ya, di seluruh dunia itu yang bisa menyelesaikan full maraton. 1%. Jadi ya, sedikit sekali gitu. Nah saya itu doa, nah tadi kan ngomong ya, komunikasi dari Tuhan, kira-kira ya aku ini bisa enggak ya masuk ke hitungan 1% itu gitu ya. Jalan, ada damai sejahtera, ya bolehlah dicoba, bolehlah, maksudnya saya enggak ada apa-apa gitu ya, saya enggak merasa gimana gitu ya. Nah, karena saya doain naik lagi Bapak Ibu. Doain seperti ini, kalau cuman asal ikut saya enggak mau. Ya. Kalau pelari maraton itu biasanya sudah mulai serius, dia itu bisa finish 42 km itu di bawah 4 jam, jadi 3 jam sekian gitu. Karena kalau seluruh dunia itu rata-rata itu 4 jam 21 menit untuk pria dan 4 jam 38 menit untuk wanita. Nah kalau orang sudah mulai serius dan bisa lari, itu bisa finish di bawah 4 jam. Pikir saya, sekalian nyemplung basah semua gitu loh. Jadi tahun 2023 itu saya ikut di Bali, Agustus tahun lalu 2023. Tapi saya cedera waktu itu. Jadi finishnya tepat ya, 4 jam 21 menit. Saya pikir, angka cantik juga ini ya. 42,1 kilo, finishnya 4 jam 21 menit. Ini angka cantik ya, oke lah. Tapi saya masih ada dalam hati Bapak Ibu, saya kepingin gitu ya. Saya kepingin, Tuhan aku kepingin. Itu padahal itu
race pertama saya enggak pernah ikut lomba gitu enggak pernah. Karena teman-teman ikut, ayo ikut. Itu race pertama langsung 42 kilo. Dan kasih karunia bisa finish. Dalam hati saya masih kepingin, saya masih kepingin loh finish di bawah 4 jam itu ya. Gimana ya? Nah saya doa. Akhirnya Tuhan jawab, ada firman Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak? Firman Tuhan itu juga ada yang nulis tentang maraton loh. Bapak Ibu ingat peristiwa waktu Nabi Elia bertempur melawan Nabi Baal. 450 Nabi Baal. Itu setelah korban bakaran disambar api, Elia ngomong ke bujangnya, lihat sudah ada awan belum? Karena itu pertandingannya. Di Israel tidak turun hujan selama bertahun-tahun. Waktu Gehazi lihat ada setelapa awan, Elia itu ngomong kan ke Raja Ahab, kamu pulang sekarang. Itu peristiwa di mana? Di Gunung Karmel. Dan Raja Ahab disuruh balik ke Yisrael. Ya, ada peristiwa Bapak Ibu seperti ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Jarak dari Gunung Karmel ke Yisrael itu ada terjemahan berbeda-beda ya. Tapi itu jaraknya juga 42 kilo Bapak Ibu. Dan Elia, Ahab tadi naik apa? Naik kereta kuda cepet enggak kira-kira? Dia bisa lari mendahului kereta kuda itu. Seberapa cepat gitu ya. Tapi saya juga enggak ngawur lah, saya juga enggak, ya tahu diri lah. Masa mau mengalahkan kuda ya, bisa finish saya syukur-syukur kan. Itu ada di Alkitab Bapak Ibu. Terus satu lagi saya baca firman Tuhan, saya temukan satu lagi. Besoknya kan, Elia jadi ancam Isabel karena dia bunuh semua Nabi Baal. Besok kalau nyawamu enggak sama kayak nabiku, buktikan. Wah akhirnya dia kan takut ya, dia lari kan. Dia lari. Akhirnya satu titik dia kan mau mati aja rasanya kan. Dia sampai duduk, dia enggak bisa ngapa-ngapain. Dia dibangun oleh malaikat Tuhan. Itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Bangun, makan dan minumlah. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia dia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah di Horeb. Saya pikir wah ini luar biasa ya, ternyata untuk FM pun, full maraton pun di Alkitab itu juga ada firmannya gitu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita ikut lomba maraton, tiap 2 kilometer itu dikasih minum. Dan tiap 6 kilometer kita tuh harus makan gu. Gu itu seperti Bapak Ibu toko nyaku, gel itu loh. Ya kayak kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu, karena sudah dapat firman Tuhan ini, saya takut salah enggak? Takut. Saya takut salah ya. Saya itu Bapak Ibu ya, kan untuk persiapan ini akhirnya saya akan ikut latihan 2024 ini bulan Juni gitu ya. Persiapan itu saya juga banyak kesalahan. Tapi bukan berarti saya mau ikut terus saya enggak ada persiapan, saya ada persiapan. Tapi banyak latihan saya itu gagal. Itu buat saya ragu, ini bener enggak sih ya? Kok latihan gagal? Cuma latihan lari 3 set, 2 set saya sudah enggak kuat gitu. Terus kurang makan, salah makan. Terus sampai satu titik itu saya saking enggak tahan gitu ya di latihan, saya muntah-muntah gitu ya. Saya enggak kasih tahu istri saya gitu, takut dia khawatir. Kalau dia khawatir kan enggak jadi ikut lomba lagi ya kan. Jadi saya diam-diam aja dulu gitu. Saya berangkat itu full penuh keraguan. Di logika saya penuh keraguan. Karena apa? Karena saya kan punya target tadi finish di bawah 4 jam. Dan itu enggak gampang gitu loh. Orang butuh latihan, orang butuh ikut untuk pelari hore ya. Maksudnya bukan atlet ya. Dia butuh waktu bertahun-tahun, waktu yang lama untuk bisa tercapai itu. Saya berangkat itu masih ragu-ragu. Bisa enggak ya Tuhan ya? Pokoknya ikut, enggak asal ikut lah. Ikut yang bagus sekalian gitu loh angkanya. Terus satu titik saya juga lihat gitu catatannya. Ini kan sebentar lagi mau akhir tahun ya. Bapak Ibu jangan lupa loh, tulis visi untuk 2026. Saya ada tulis loh untuk 2024. Finish maraton 3 jam 50 menit di catatan. Saya ada tulis Bapak Ibu. Saya jadi diingat lagi, oh iya ya. Saya pernah nulis ini ya.
Ini hari Minggu ya, hari Jumat saya di airport. Saya enggak ngomong siapa-siapa memang Bapak Ibu. Saya ikut lomba ini saya enggak ngomong siapa-siapa. Saya cuma ngomong istri saya, orang yang benar-benar dekat ke saya baru ngomong ke mereka gitu ya. Ada rombongan orang Malang itu juga ikut ya, ikut lomba ini di airport. Saya datang sama istri saya sama 2 anak saya tanya, mau kemana? Mau ke BSD. Ikut apa? Ngapain? Ikut maraton. Bener ah? Semua enggak ada yang percaya. Yakin ah? Loh iya, tapi dalam hati, aku ya gak yakin asli ya. Aku juga gak ada keyakinan gini loh. Tapi 2 firman itu cukup buat saya. Sampai hari H itu saya terus ngomong, Tuhan kalau aku memang salah batal no acara ini, aku cedera enggak apa-apa, aku harus nunggu ayam yang bertelur untuk menetas di rumah enggak apa-apa, siapapun enggak apa-apa, pokok batal-batal aja enggak apa-apa. Sampai hari H, dan itu memang saya harus jalani gitu ya. Jadi sambil lari, sudah sampai hari Minggu ini sudah sampai lari, jadi saya lari, saya fokus 2 firman Tuhan tadi itu. Maka oleh kekuatan makanan itu, dia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Allah di Horeb. Saya terus pas minum, saya perkatakan firman itu, pas makan perkatakan firman itu, saya sudah gak ngerti itu, saya pokok lari aja. Dan Tuhan tidak pernah salah oleh firman Tuhan. Bapak Ibu lihat ini ya. Akhirnya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dalam 3 jam 56 menit, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di angka ini ya, saya jelaskan sederhana ya. Kalau Bapak Ibu lari 42 kilo, dari awal sampai akhir kira-kira yang cepat awal atau cepat akhir? Cepat awal, nanti setengah mati mau finish gitu ya. Ya. Tapi ini Bapak Ibu, lamban di awal dan juga cepat di akhir. Jadi semakin selesai itu semakin cepat. Dan itu saya ngomong itu bukan saya gitu ya. Saya benar-benar mengandal berpegangan pada firman Tuhan saja. Tiap kali saya makan tadi saya ngomong oleh kekuatan itu dia berjalan 40 hari 40 malam terus sampai itu pas minum juga seperti itu. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal atau batal. Amin. Jadi itu Bapak Ibu lakukan. Ini saya kesaksian di satu hal ini. Tapi Bapak Ibu praktekkan. Saya enggak ngerti Bapak Ibu menghadapi apa. Setiap destiny Bapak Ibu, itu Bapak Ibu praktekkan di hidup Bapak Ibu. Kita balik lagi ke firman Tuhan ini ya. Kita baca sama-sama, saya minta bangkit berdiri, saya sudah selesai. Matius 16 ayat 23. Kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu ingat firman Tuhan ini, ingat lihat segala sesuatu mulai hari ini ya. Jangan hanya dari logika kita gitu. Kalau kita hanya bersandar pada logika, kita akan kehilangan segala sesuatu terbaik yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Bapak Ibu mulai berani melangkah, meskipun itu tidak masuk akal ya. Meskipun itu tidak masuk akal, Bapak Ibu beranilah melangkah. Apa yang dipikirkan Tuhan. Amin. Kita nyanyi.